Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3466. Saya di sini untuk menyatakan perang. Kekuatan pedang tiba-tiba menyebar, seperti neraka. Ketika Gu Tiancheng melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak melebarkan matanya, ekspresi ngeri muncul di wajahnya, seluruh tubuhnya ketakutan, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Sekarang di mata Gu Tiancheng, Lin Bai seperti dewa iblis yang telah kembali dari neraka, mendominasi dan berkuasa. Tiba-tiba, Lin Bai mengangkat matanya, yang membuat hati Gu Tiancheng menegang. Dia tidak bisa memikirkan hal lain, dan segera menggunakan semua kekuatan spiritualnya untuk mempersiapkan dirinya untuk pertahanan. Pada saat ini, Lin Bai menghilang dari depannya, dan kekuatan pedang yang tak terbatas berubah menjadi pedang yang mengepul angin kencang yang datang mengaduk angin dan awan di dunia dan menghantam Gu Tiancheng. Puff! Dalam kekuatan pedang ini, Gu Tiancheng sepertinya telah tertusuk oleh ribuan pedang tajam, dan dia menyemburkan seteguk darah di tempat. Tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya, dia buru-buru mengangkat kepalanya, matanya melebar, melihat ke depan, sangat ingin menemukan posisi Lin Bai, sedemikian rupa sehingga matanya yang merah menonjol, dan dia tampak gila. Di mana itu? Di mana kamu? Di mana apakah kamu? Matanya membelalak, tapi dia tidak menyangka keberadaan Lin Bai. Desir, sikat, sikat. Tiba-tiba, bekas pedang muncul di tanah, menekan ke arah Gu Tiancheng. Gu Tiancheng buru-buru mundur, tetapi hanya 3 langkah mundur, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya. Dia menunduk sedikit dan melihat Lin Bai berdiri tepat di depannya, dengan pedang iblis di lehernya. Jika Gu Tiancheng berani melakukannya bertindak gegabah lagi, pedang Lin Bai akan dengan mudah memotong kepala Gu Tiancheng. Aku, kalah. Gu Tiancheng belum sadar. Dia hanya ingin menemukan sosok Lin Bai, tetapi Lin Bai sulit dipahami seperti hantu dari neraka, sosoknya selalu menjadi misteri. Ketika Gu Tiancheng menemukan Lin Bai, pedangnya telah muncul di lehernya. Konsesi. Lin Bai menyingkirkan pedang iblis itu dan mundur ke satu sisi. Gu Tiancheng tersenyum masam, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada Lin Bai, lalu berbalik dan berjalan menuruni panggung dengan kesepian. Bagi Gu Tiancheng, kekalahan sekarang berarti persaingannya tahun ini telah berakhir. Saat Gu Tiancheng keluar dari panggung kompetisi, Lin Bai mengeluarkan papan kayu itu dan melihat bahwa nomor di belakangnya telah berubah, dari Longtai 77, menjadi Longtai, Kerinduan 35. Artinya putaran kompetisi Lin Bai berikutnya adalah melawan Fengge 35. Setelah Lin Bai menyimpan tokennya, dia berbalik dan berjalan menuruni platform naga. Pedang ini tidak buruk. Phoenix Master terkekeh pelan, bayangan mengambang, di antara 72 pembunuhan di api penyucian digunakan dengan sangat mahir. 72 pembunuhan di api penyucian, yang dia praktikkan seharusnya berada pada level pencapaian. Ya, tapi kenapa kamu masih terjebak di alam Xiao Cheng? Raja Naga juga sangat bingung. Dengan keterampilan ilmu pedang Lin Bai yang sekarang ditampilkan, dia pada dasarnya telah memasuki tahap 72 pembunuhan di api penyucian, tapi mengapa masih tidak bisa menerobos? Raja Naga hanya bisa melirik ke arah Dong Dian, matanya menjadi gelap. Ketika Su Xianmei melihat Lin Bai menang, bibir merahnya menunjukkan senyuman manis. Kehidupan mengambang itu seperti bayangan. Pedang ini adalah pedang yang tidak menonjol di antara 72 pembunuhan di api penyucian. Pedang ini baru saja mengalahkan Gu Tiancheng. Tuan muda ketujuh mengambil gelas anggur dan terkekeh, sepertinya begitu Lin Bai ada di dalam naga. Ada juga penampilan bagus di atas panggung. Su Xianmei terkekeh, ya, saya juga tidak mengharapkannya. Tidakkah Anda mengharapkannya? Tuan muda ketujuh terkekeh, ketika Lin Bai naik ke atas panggung, semuanya mereka semua meremehkan kultivasi Lin Bai, tetapi tampaknya hanya kamulah satu-satunya yang selalu percaya pada Lin Bai. Xianmei, kamu dan Lin Bai sudah saling kenal sejak lama waktu. Sepertinya Anda sangat mengenalnya. Apa yang saya ketahui tentang Lin Bai? Tidak banyak, tapi saya tahu bahwa dia adalah orang yang sangat berhati-hati, dan dia biasanya tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakin. Su Xianmei tertawa pelan, seperti yang dia katakan, pedangnya akan melihat darah setelah terhunus. Darah, pedangnya tidak akan mudah terhunus. Tuan muda ketujuh mengangguk dan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia cukup beruntung bisa mengalahkan lawannya. Biarkan dia bertahan di ronde berikutnya. Sui Qiudi mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan di wajahnya. Beruntung. Bajingan. Apakah menurutmu mengalahkan Gu Tiancheng semudah itu? Kata Sui Yunmeng tanpa berkata-kata.
Tai Jianhou mengangguk dan berkata, ilmu pedang Gu Tiancheng tidak lemah, dan dia mungkin dianggap sebagai master terkemuka di Paviliun Feng, tapi aku tidak menyangka ilmu pedang Lin Bai lebih baik dari dia. Ayah. Saudari, kenapa kalian semua berbalik ke arahnya? Sui Qiudi berkata dengan sedih, terutama saudari, kamu biasanya paling tidak menyukai pria-pria ini, mengapa kamu begitu memuji Lin Bai hari ini? Tai Jianhou tertegun. Melihat kembali ke Sui Yunmeng, dan matanya sedikit berubah. Sui Yunmeng memutar matanya tanpa berkata-kata dan tidak menjawab. Segera, pedang besi Markis berbalik, memandang Lin Bai, dan berbisik, dia dilahirkan sebagai penjaga rumah Markis Pedang Besi. Kelahirannya tidak dianggap bangsawan, dan dia bukan dari keluarga terkenal. Secara logika, dia tidak layak. Itu milik putriku, tetapi jika putriku menyukainya, aku bisa memikirkan cara untuk mencarikan posisi resmi untuknya di kota para dewa. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Sui Yunmeng berkata dengan marah. Apa yang salah? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah lagi? Tai Jianhou berkata tanpa daya, selama dia tampil lebih baik dalam kompetisi seni bela diri hari ini, mengapa tidak pergi ke Yang Mulia Kaisar untuk mendapatkan posisi resmi untuknya untuk menghormati saya? Kalau begitu biarkan dia datang dan berlatih di Jenderal Besi. Saya jamin dia akan menjadi Kapten Chengdu dalam 3 tahun dan menjadi Jenderal di Kerajaan Suci dalam 5 tahun. Saat dia menjadi Jenderal di Kerajaan Suci, dia akan menjadi pasangan yang bagus. Tai Jianhou berkata sambil tersenyum. Ayah, sudah kubilang, jangan main-main, kalau tidak jangan salahkan putrimu karena tidak berbakti. Sui Yunmeng menatap Tai Jianhou dan berkata dengan serius. Memang benar kamu tidak tua atau muda. Ayahmu juga seorang penguasa militer. Apakah kamu berbicara seperti ini kepada ayahmu? Aku benar-benar memanjakanmu selama bertahun-tahun. Pedang besi Markis berkata dengan tidak senang. Sui Yunmeng menarik napas dalam-dalam, tidak ingin berdebat dengan Markis Tiejian lagi. Selanjutnya, Lin Bai tidak kembali ke langkah ketiga, tetapi berdiri tidak jauh dari platform naga, menunggu kompetisi berikutnya dimulai. Lin Bai berdiri di sudut tanpa teman di sekitarnya, tampak sedikit kesepian. Saat ini, seorang pemuda berjalan menuju Lin Bai. Banyak mata orang tertuju pada pemuda ini di sepanjang jalan. Paviliun Feng. Gong Yang Hao. Orang-orang ini memandang pemuda ini. Dia jelas adalah murid Master Pedang Sendu. Lin Bai juga melihat Gong Yang Hao datang lebih awal, dengan ekspresi tenang dan tidak tergerak. Murid Paviliun Feng, Gong Yang Hao. Dia berjalan ke arah Lin Bai, mengepalkan tinjunya dan berkata, pada saat yang sama, Master Pedang Sendu juga adalah guruku. Lin Bai menegakkan wajahnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, murid kerinduan, Lin Bai. Apa yang baru saja kamu lakukan adalah api penyucian 72 pembunuhan. Gong Yang Hao bertanya terus terang. Ya. Apakah Anda punya pendapat? Lin Bai berkata dengan dingin. Gong Yang Hao tersenyum menghina dan berkata, karena kamu telah berlatih ilmu pedang ini, pernahkah wakil Master Dongdian memberitahumu tentang dendam antara dia dan tuanku? Jika kamu tahu, kamu harus memahamiku. Tujuan kunjunganku. Saya di sini untuk menyatakan perang. Gong Yang Hao menatap Lin Bai, matanya tajam dan kata-katanya dingin. Bab 3467 memasuki 16. Saya di sini untuk menyatakan perang. Hanya beberapa kata yang keluar dari mulut Gong Yang Hao, memenuhi udara dengan bau mesiu, jika kamu dan aku bertemu di panggung naga, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengalahkanmu. Dan kamu tidak akan berbelas kasihan karena kamu hanya miliki budidaya Qizong di alam kekaisaran. Gong Yang Hao adalah salah satu jenius di Fengge. Dia juga seorang guru dari ahli pedang Sendu. Dia secara alami pergi kemanapun dan mendapat perhatian. Pada saat ini, Gong Yang Hao berdiri di depan Lin Bai, dan mata semua seniman bela diri bersatu, dan mata mereka berbeda. Lin Bai berkata dengan serius, tentu saja, saya tahu rasa terima kasih dan kebencian antara wakil kepala Aula Dongding dan Santo Pedang Sendu. Karena saya telah berlatih 72 pembunuhan di api penyucian, saya secara alami akan menerima rasa terima kasih dan kebencian. Jika kita bertemu nanti di platform kompetisi, kita akan dibagi menjadi tinggi dan rendah. Bagus. Ram Hao melirik sudut mulutnya sambil mencibir dan berbalik. Namun, semua orang di Gongyang terkejut dengan komunikasi di antara mereka. Liu Yusan di Fengge, seru semua seniman bela diri. Nama Liu Yusan di ibu kota para dewa adalah nama salah satu jenius Fengge, yang membuat takut banyak pejuang yang tidak mengenal Tuhan. Lin Bai juga melihat ke arena kompetisi lagi, dan melihat Liu Yusan yang tampak tampan berdiri di atas ring.
Lawannya melancarkan serangan sengit ke arahnya, tetapi dia masih dengan tenang menghadapinya. Setelah beberapa ronde, Liu Yusan mengangkat tangannya untuk mengalahkan lawannya. Ini sangat kuat. Saya khawatir Liu Yusan belum menunjukkan 50% kekuatannya setelah mengalahkan lawannya. Banyak orang dapat melihat bahwa Liu Yusan sangat mudah mengalahkan lawannya, hampir tidak menggunakan 50% kekuatan. Kontes berikutnya, lebih banyak dan lebih banyak lagi. Lebih hebat lagi. Di 10 arena tantangan, masing-masing memimpin jalan. 2 jam kemudian, putaran pertama kompetisi resmi berakhir. Anugerah Sang Pangeran, umumkan 1 jam istirahat. Dalam sekejap 1 jam kemudian, kompetisi dibuka kembali. Anda dan saya berada di panggung naga. Lin Bai juga muncul sekali dan mengalahkan lawannya. Lin Bai menang lagi. Orang seni bela diri yang memenangkan posisi teratas tidak tahu dari mana asalnya. Ini ronde kedua. Saya tidak tahu berapa ronde seniman bela diri yang telah memenangkan posisi teratas ini dapat melaju ke ronde kedua. Gong Yang telah menang. Ya Tuhan, hanya dengan 1 pedang, para murid Longting dikalahkan tanpa kekuatan pari apapun. Liu En, itu terlalu ganas. Pada saat pedang keluar dari sarungnya, lawan terbang mundur dan jatuh dari platform kompetisi. Ini benar-benar cara terbaik untuk melakukan pemanasan dan tetap berada di generasi yang sama. Futu, Bukui, adalah salah satu murid Longting yang paling menonjol. Jenis tinju ini benar-benar menakutkan. Diperkirakan hanya sedikit orang yang bisa mengepalkan tinju setelah pertarungan itu. Satu demi satu kompetisi luar biasa dihadirkan di depan penonton, yang juga membuat suasana seluruh venue mencapai puncaknya. Di tempat pertempuran, orang dewasa di tangga ketiga juga melihat lebih banyak energi dan terus mengawasinya. Apalagi saat mereka sampai di belakang, setelah beberapa orang lemah tersingkir, sisa orang kuat bertarung. Pasti luar biasa luar biasa. Kompetisi putaran ketiga, mulai. Kompetisi pencak silat putaran keempat dimulai. Kompetisi pencak silat putaran kelima dimulai. Pada kompetisi pencak silat putaran keenam, yang teratas 18 dari Longtai sudah keluar. Di akhir kompetisi putaran keenam, 18 orang kuat muncul di panggung naga. Sedangkan untuk 9 arena lainnya, kompetisi pencak silat telah berakhir lebih awal karena lemahnya kekuatan para pendekar. Setelah kemunculan 18 besar Longtai, hampir semua mata tertuju pada Longtai. Liu En, Luo Liang, Jin Jinyu, Yang Xingyu, Futu, dan Lin Bai dari Longting berada di 8 besar. Gong Yang Hao dari Fengge, Liu Yusan, Liu Yuqing, Wensu, Qiu Yun sebanyak 10 orang masuk 8 besar. Bagaimana Lin Bai bisa masuk 8 besar? Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri yang telah memenangkan posisi 7 teratas bisa masuk 8 besar? Banyak orang yang sangat terkejut melihat Lin Bai. Selebihnya, Lin Bai masih bersandar di sudut tembok, menyaksikan pertarungan sengit di arena tantangan. Saat ini, Liu En dan orang lain datang ke sudut tempat Lin Bai berada. Liu En terkekeh, saudara Lin Bai, selamat telah masuk 18 besar. Lin Bai memandang orang-orang di sekitar Liu En, dan dia terkejut melihat bahwa seniman bela diri yang telah masuk 18 besar Longting adalah Luo Liang, Jin Jinyu, Yang Xingyu dan Futu. Lin Bai mengucapkan terima kasih sambil tersenyum dan bertanya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke sini. Apakah ada yang salah? Hujan Emas adalah seorang pemuda kaya dengan wajah berminyak dan senyuman di mulutnya. Dia berkata, hei, ini tidak akan bertarung dengan Tian Jiao dari Fengge. Hanya ada 6 dari kita di Longting. Tentu saja, kita harus berkumpul dan mendiskusikan tindakan pencegahan selanjutnya. Pria tampan Yang Xingyu bertanya, adik bela diri Lin Bai, berapa nomor teleponmu? Longtai 8. Lin Bai langsung mengeluarkan kartu kayu itu dan menunjukkan nomor di belakang di depan semua orang, tanpa menyembunyikan apapun. Futu, seorang pria kuat dengan otot menonjol, berkata dengan corak yang berat, lawannya adalah Feng Geno. 7, yang seharusnya jadilah Liu Yuqing. Ketika Lin Bai mendengar nama itu, dia langsung teringat bahwa pada kontes penyisihan kemarin, dia pernah bertengkar dengan murid Fengge bernama Liu Yuqing. Itu benar-benar musuh yang sempit. Tanpa diduga, Lin Bai akan melawan Liu Yuqing di kompetisi 18 besar. Liu Yuqing adalah adik laki-laki Liu Yusan. Para seniman bela diri di Sendu hanya mengetahui bahwa Liu Yusan adalah salah satu talenta kultivasi paling menonjol di Fengge. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa bakat adik laki-lakinya Liu Yuqing tidak berada di bawahnya. Oleh karena itu, lebih muda saudara bela diri Lin Bai, kamu harus berhati-hati. Liu Yuqing tidak pandai dalam mencocokkan. Futu berkata dengan suara rendah.
Beberapa Feng Ge, yaitu melihat paviliun Feng Lin bersama. Ketika Lin Bai melihat ke arah Liu Yuqing, dia menyadari bahwa dia juga melihat dirinya sendiri, dan sudut mulutnya menyeringai dingin. Musuh besar kita kali ini bukanlah Wen Su dan Liu Yusan, melainkan Gong Yang Hao. Dari awal sampai akhir untuk mempertahankan Luo Liang yang dingin, pada saat ini dia berkata dengan suara rendah. Ketika dia menyebut Gong Yang Hao, Lin Bai jelas merasakan nafas Fu Tu dan Liu En mengeras, dan matanya menunjukkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya padanya. Ketika dia menyebut Gong Yang Hao, Lin Bai jelas merasakan nafas Fu Tu dan Liu En mengeras, dan matanya menunjukkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya padanya. Apakah pria ini benar-benar kuat? Lihatlah penampilan beberapa orang, sepertinya mereka sangat takut padanya. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu En menarik napas dalam-dalam dan berkata, sangat kuat. Saya khawatir. Gong Yang Hao adalah orang pertama yang ikut serta dalam kompetisi tahun ini. Pencapaian tahun ini. Jika kalian berdua tidak bisa mengalahkan Gong Yang Hao, diperkirakan Feng Ge akan menempati posisi pertama di Longtai tahun ini. Yang Xingyu berkata dengan suara rendah dan suram. Di antara mereka, kecuali Lin Bai, hanya Liu En dan Fu Tu yang paling kuat, dan hanya mereka yang memiliki kesempatan untuk melawan Gong Yang Hao. Bab 3468 Sutra Tinju. Telapak tangan Fu Tian. Setelah istirahat 1 jam, pemenang dari beberapa arena lainnya secara bertahap muncul, namun Dragon Stage masih menemui jalan buntu. Pada saat ini, para tetua Longtai berjalan ke atas ring, membuka gulungan itu dan berteriak, pertempuran pertama dari 18 besar di Longtai, Longting Luo Liang, Feng Ge Liu Yusan. Wow! Setelah mendengar nama kontestan, seluruh tempat menimbulkan sensasi. Luo Liang vs. Liu Yusan. Ini pertarungan yang sulit. Bisik Sui Yunmeng. Mana yang lebih kamu optimis? Tai Jianhou berkata sambil tersenyum. Saya lebih optimis terhadap Liu Yusan. Meskipun kakak senior Luo Liang adalah salah satu jenius luar biasa di Longting, terlihat dari kompetisi sebelumnya bahwa kekuatan Liu Yusan dibandingkan dengan kakak senior Luo Liang. Saudara Luo Liang. Ya, bisik Sui Yunmeng. Di tengah sorak-sorai penonton, Liu Yusan dan Luo Liang naik ke atas panggung dan saling memandang. Setelah keduanya berdiri diam, wasit yang lebih tua terbang dan mendarat di atas ring. Ayo. Liu Yusan tidak banyak bicara, mengulurkan telapak tangannya dan menatap Luo Liang dengan sedikit jijik di matanya. Aku tersinggung. Wajah Luo Liang dingin. Setelah mengatakan ini, dia segera menghunus pedang panjang di punggungnya. Dia adalah seorang pendekar pedang dengan ilmu pedang yang sangat hebat. Saat pedang panjang itu terhunus, cahaya pedang yang menakutkan meledak dari kehampaan, berubah menjadi badai, dan menyerang ke arah Liu Yusan. Cahaya pedang yang menakutkan. Jika aku berada dalam cahaya pedang ini, aku mungkin akan terpotong-potong dalam sekejap. Seorang prajurit segera berseru ketika dia melihat Luo Liang mengambil tindakan, matanya dipenuhi rasa dingin. Dihadapkan pada cahaya pedang yang begitu menakutkan, Liu Yusan malah maju bukannya mundur, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, tiba-tiba dia mengepalkan kelima jari putihnya, seolah memegang kekuatan langit dan bumi di tangannya, dan meninju. Dengan pukulan yang kurang ajar, mengejutkan kekuatan langit dan bumi, dan segera mematahkan pedang di depanmu. Cahaya pedang menghilang, memperlihatkan wajah dingin Luo Liang. Pedang panjang itu menembus udara dan menebas gunung Huasan. Keduanya berada di panggung kompetisi, bola-balik, berjuang keras untuk memisahkan satu sama lain. Keterampilan pedang Luo Liang tidak ada bandingannya, Liu Yusan menanganinya dengan tenang. Untuk beberapa waktu, keduanya bertarung selama ribuan ronde, namun masih belum ada pemenangnya. Semua penonton tercengang dan berteriak. Bahkan mata Lin Bai tertuju pada saat ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di dalam hatinya, tentu saja, mereka yang bisa masuk 18 besar bukanlah karakter yang sederhana. Boom! Suara yang memekakkan telinga di arena mengguncang dunia. Setelah ribuan gerakan, Liu Yusan mencibir di sudut mulutnya, mengangkat tangannya dan meninju lapisan pertahanan Luo Liang, membuatnya terbang keluar. Dia mendarat di tepi ring dengan panik. Hanya dengan satu langkah mundur, Luo Liang akan jatuh dari ring. Kamu sudah mencoba yang terbaik, tapi aku belum. Setelah meninju Luo Liang, Liu Yusan menunjukkan senyuman menghina di bibirnya. Wajah Luo Liang pucat dan matanya suram. Dari konfrontasi dan pertarungan sengit sebelumnya, Luo Liang dengan jelas merasakan bahwa Liu Yusan sangat tenang dengan setiap gerakan yang dia hadapi dan tidak terpengaruh oleh cahaya pedangnya sama sekali. Ini hanya bisa itu menunjukkan bahwa kekuatan Liu Yusan jauh melebihi miliknya.
Pada saat ini, Luo Liang sepenuhnya memahami bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan Liu Yusan hari ini. Bisa dibilang tidak ada peluang untuk menang. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu hari ini, aku masih harus membiarkanmu mendapatkan kejayaan. Mata Luo Liang masih tajam, dan dia mengayunkan pedang panjangnya ke depannya, dan cahaya pedang yang mengerikan menyebar lagi, dan dia memiliki kekuatan yang mendominasi. Angin kencang menderu-deru langit dan bumi. Saya melihat dalam badai yang tak terbatas, bayangan pisau yang menjulang tinggi di atas semua makhluk hidup menyebar, dan terungkap dengan kekuatan yang menciptakan dunia. Kami datang, Luo Liang akan bertarung sampai mati. Banyak orang dapat melihat bahwa keterampilan pedang yang Luo Liang tunjukkan sekarang sudah menjadi kartu trufnya. Bayangan pedang besar melonjak ke langit, membelah langit dan bumi. Dalam auman Luo Liang, bayangan pedang membuka langit dan bumi, membelah langit dan bumi menjadi kegelapan, membuat semua makhluk hidup ketakutan dan para dewa dan setan mundur. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku kalah. Liu Yuqing terkekeh dengan jijik. Dia menekan ke depan dengan satu tangan, dan kekuatan besar segera menekan sidik jari 5 jari di kekosongan di depannya. Saat berikutnya, itu telapak tangan besar itu meledak ke langit, menghantam bayangan pisau yang masuk, dan kekuatan yang kuat berubah menjadi badai yang mengerikan dan tersapu. Sutra Tinju. Telapak tangan Futian. Raja Naga yang duduk di anak tangga ketiga segera menggelapkan wajahnya ketika dia melihat telapak tangan Liu Yuqing. Gemuruh. Suara keras yang mengguncang bumi membubung ke langit bersama dengan asap dan debu. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas pergerakan asap, tetapi pada saat berikutnya, angin aneh menderu-deru, meniup asap di atas panggung. Pada saat ini, semua orang melihat Liu Yusan masih mengenakan pakaian putih, berdiri dengan bangga di atas ring. Di depannya, Luo Liang berlutut dengan satu kaki, muntah darah, dan wajahnya pucat. Meskipun dia tidak jatuh, dia sekarang lebih unggul terbagi. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Liu Yusan bertanya pada Luo Liang dengan senyum percaya diri dan cerah, tangan di belakang punggung, dan senyuman. Tidak perlu. Luo Liang menyeka darah dari sudut mulutnya, berdiri dari tanah, memasukkan pisau panjang ke dalam sarungnya, berbalik dan berjalan keluar dari ring, aku menyerah. Pisau itu baru saja menggunakan semuanya kekuatan Luo Liang, namun meski begitu, dan tidak bisa menggoyahkan Liu Yusan sama sekali pada saat ini, Luo Liang masih memiliki banyak kekuatan di tubuhnya, tapi apa gunanya terus bertarung seperti ini? Liu Yusan yang yakin akan menang hanya menggoda Luo Liang, jika pertarungan terus berlanjut, Luo Liang hanya mempermalukan dirinya sendiri. Saat Luo Liang menyerah, tempat pertama dalam 8 besar Longtai lahir, dan itu adalah Liu Yuqing dari Fengge. Oke, kompetisi yang luar biasa. Yang Mulia Putra Mahkota, yang duduk di anak tangga keempat, segera berdiri dan bersorak keras, meskipun Luo Liang dikalahkan, keterampilan ilmu pedangnya tetap sama. Liu Yusan menang dengan tenang, dan tidak terkejut dengan kehormatan atau aib. Masa depan menjanjikan, jika kalian berdua tertarik, Yang Mulia dapat mengatur agar kalian memasuki kota Tuhan, dan selama posisinya tidak berlebihan, kalian dapat memilih di antara mereka. Yang Mulia Putra Mahkota segera berdiri dan meluncurkan kampanye perekrutan untuk Luo Liang dan Liu Yusan. Ketika Pangeran ke-17 mendengar ini, dia langsung merasa tidak senang dan berkata, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Saya merekrut talenta untuk Kerajaan Suci. Apakah Pangeran ke-17 keberatan?" Yang Mulia Putra Mahkota terkekeh dan berkata, "Dulu, ketika ayahku datang untuk menonton kompetisi, bukankah dia langsung merekrut murid-murid berprestasi karena kesukaannya? Mengapa kakak ke-17 tidak angkat bicara saat itu? Ayahku adalah Kaisar Suci, dan saudara laki-lakiku bukanlah Kaisar Suci saat ini. Tentu saja, Anda tidak bisa menggeneralisasi." Pangeran ke-17 berkata sambil terkekeh. Semua orang tahu bahwa prajurit yang direkrut oleh Yang Mulia Pangeran secara alami akan memasuki kam Yang Mulia Kaisar. Tentu saja, mustahil bagi Pangeran ke-17 untuk melihat Yang Mulia Putra Mahkota merekrut begitu banyak jenius jahat lagi. Anda harus tahu bahwa 8 pengawal pribadi di sekitar Yang Mulia Putra Mahkota telah membuat Pangeran ke-17 pusing. Kedelapan orang itu adalah dikenal sebagai yang teratas di kota Tuhan saat ini. Pembangkit tenaga listrik puncak. Jika Yang Mulia Putra Mahkota sekarang merekrut para jenius dari Paviliun Longting Feng lagi, dia pasti akan memperkuat sayapnya. Ini sangat tidak menguntungkan bagi Pangeran ke-17. Bab 3469 Pertempuran Sengit. Liu Yuqing. Saat pertarungan antara Luo Liang dan Liu Yusan berakhir, murid-murid dari Longting dan Fengge naik ke panggung untuk bertarung satu demi satu.
Hujan emas Longting, Liu En, dan Futu memenuhi ekspektasi dan masuk 8 besar, sementara Luo Liang dan Yang Xingyu dikalahkan oleh Liu Yusan dan Gong Yanghao. Di Paviliun Feng, Gong Yanghao mengalahkan Yang Xingyu dan masuk 8 besar. Selain Gong Yanghao, Wen Su, Liu Yusan, dan Qiu Yun juga masuk 8 besar. Sekarang ada 7 orang di 8 kursi teratas, dan hanya tersisa pertempuran terakhir. Pertempuran terakhir dari 18 pertarungan kuat adalah antara murid Longting Lin Bai dan murid Paviliun Feng Liu Yuqing. Sesepuh di Longtai berteriak keras. Di antara penonton, sebuah suara terdengar. Liu En berkata kepada Lin Bai, "Ayo, saudara muda Lin Bai. Lakukan saja yang terbaik." Futu tampaknya tidak terlalu percaya pada Lin Bai, dan hanya meminta Lin Bai untuk melakukan yang terbaik. Lin Bai mengangguk dan tersenyum pada semua orang, dan segera berjalan ke atas ring. Begitu Lin Bai melangkah ke atas ring dan berdiri diam, Liu Yuqing melompat dan mendarat di hadapan Lin Bai, dengan senyum dingin dan mengejek di bibirnya serta matanya yang sangat kejam. "Kita bertemu lagi." Liu Yuqing berkata kepada Lin Bai dengan dingin, dengan senyuman ganas di bibirnya, seolah dia akan menelan Lin Bai setengah hidup. Musuh bertemu di jalan sempit. Lin Bai terkekeh. Sambil berbicara, Lin Bai dan Liu Yuqing mengeluarkan papan kayu dan mengungkapkan identitas mereka. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, tetua itu berbalik dan melompat dari ring, menyerahkan cincin itu kepada Lin Bai dan Liu Yuqing. Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya dan memandang Liu Yuqing dengan ekspresi dingin. Liu Yuqing mengepalkan tangannya erat-erat, dengan senyum ganas di wajahnya, "Hari ini aku akan mematahkan semua tulangmu." Liu Yuqing berbicara dengan kemarahan dan kekejaman dalam kata-katanya. Tampaknya dia masih khawatir tentang hubungannya dengan Lin Bai selama penyisihan kemarin. Kompetisi perkelahian dan dendam. Dalam benak Liu Yuqing, mengalahkan boneka Tianxia dengan satu pedang bukanlah masalah besar, itu hanya masalah keterampilan. Dalam pertarungan nyata, itu masih tergantung pada seberapa tenang respons satu sama lain. "Datang dan coba," kata Lin Bai dengan senyum yang sedikit provokatif. Melihat senyum provokatif di bibir Lin Bai, Liu Yuqing sangat marah dan bergegas pergi dengan kekuatan yang dahsyat. Angin kencang memburunya, tinjunya memenuhi langit, dan dia memukul Lin Bai dengan gila-gilaan. Ledakan. Begitu Liu Yuqing bergerak, bayangan tinju di seluruh langit terguncang, dan suara keras yang memekakkan telinga segera terdengar di atas ring. 72 pembunuhan di api penyucian. Mata Lin Bai tajam, kekuatan pedangnya menyebar, dunia menjadi gelap, suara hantu menangis dan serigala melolong terus bergema di telinganya, benturan pedang, cahaya dan bayangan pedang muncul sekelilingnya, dan dunia langsung berubah menjadi neraka Shuro. Lin Bai bergegas dan bertarung dengan Liu Yuqing. Keduanya bertarung, dan kekuatan dahsyat mengguncang segala arah. Setelah beberapa gerakan, Liu Yuqing tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mengepalkan tinjunya dengan 5 jari. Kekuatan destruktif menyebar dari tubuhnya, dan dia meninju ke depan dengan pukulan yang cukup tebal untuk menghancurkan dunia. Mata Lin Bai menyipit tajam, menunjukkan kengerian, dan dia dengan cepat menggerakkan pedangnya untuk melawan. Menabrak. Erangan teredam datang dari tubuh Lin Bai, dan dia segera menjauh 100 meter, membuka mulutnya dan menyemburkan darah, dan wajahnya menjadi pucat. Sepertinya Yang Mulia kemarin telah pergi. Liu Yuqing memukul Lin Bai dengan keras dengan pukulannya, dan segera senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Tapi Lin Bai tidak memiliki rasa takut di wajahnya, dia hanya menunjukkan senyuman masam dan menyeka senyuman di sudut mulutnya, itu masih terlalu ceroboh. Lagi pula, kamu juga seorang pejuang di tingkat ke-9 dari alam aspirasi, dan kamu masih bisa masuk 18 prajurit teratas. Gunakan saja 30% kekuatan masih belum cukup untuk mengalahkanmu. Kalau begitu, meningkatkan kekuatan hingga 50% sudah cukup. Lin Bai melambaikan iblisnya pedang, dan kekuatan mengerikan meluas dari tubuh Lin Bai lagi. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Lin Bai setidaknya 2 kali lebih besar dari apa yang baru saja dia lawan Liu Yuqing. Ya Tuhan! Mungkinkah ketika Lin Bai dan Liu Yuqing bertarung satu sama lain, dia menekan kekuatan kultivasi? Dia hanya berada di alam kenaikan tingkat ke-7. Menghadapi Liu Yuqing, yang berada di alam kenaikan. Alam kenaikan tingkat 9, dia masih menekan kekuatannya. Ini. Sayang, kekuatan Lin Bai sekarang lebih kuat dari kekuatan yang telah dia tunjukkan selama ini. Pada saat ini, banyak orang memandang Lin Bai di kejutan. Pada saat ini, kekuatan Lin Bai adalah Lin Bai telah berpartisipasi di dalamnya. Sebuah kekuatan yang belum pernah ditunjukkan sejak kompetisi. Hanya sensasional.
Meskipun Liu Yuqing dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Bai, dia menenangkan hatinya dan mengumpulkan semua kekuatannya. Dia bergegas menuju Lin Bai lagi, sangat cepat dan dengan kekuatan yang lebih besar. Melihat pukulan mengerikan ini hendak mengenai tubuh Lin Bai. Tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mengangkat matanya, dan 72 pembunuhan api penyucian berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan dan meledak ke depan. Pedang itu jatuh, dan Liu Yuqing, yang bergegas ke arahnya, tertebas di tempat, dan mendarat di tepi ring dalam keadaan malu. Puff! Liu Yuqing jatuh ke tanah, muncrat darah, dan menatap Lin Bai dengan ekspresi ngeri. Sekarang, sudah cukup. Setelah Lin Bai memukul mundur Liu Yuqing dengan satu pedang, dia melangkah maju dan membunuhnya dengan kekuatan pedangnya. Cahaya pedang yang tajam berubah menjadi hujan pedang dan menghantam Liu Yuqing langsung dari langit. Dalam kepanikan, Liu Yuqing buru-buru berdiri dan melarikan diri dengan panik, menghindari cahaya pedang Lin Bai. Tiba-tiba, di atas ring, situasi pertempuran berbalik dan menjadi lebih buruk. Liu Yuqing awalnya memiliki tiket ilahi, tetapi dalam sekejap, dia benar-benar ditekan oleh Lin Bai di atas ring. Apalagi tren kekalahan perlahan terungkap. Serangan yang sangat mendominasi. Tuan Feng sedang duduk di anak tangga ketiga. Melihat tampilan kekuatan Lin Bai, mata Feng membelalak dan dia berkata dengan sedikit terkejut. Jika ini terus berlanjut, Liu Yuqing dari Paviliun Fengmu mungkin tidak akan mampu mengatasinya lagi. Raja Naga berkata sambil terkekeh. Di atas ring, Lin Bai menyerang dengan ganas, dan Liu Yuqing melarikan diri dengan panik. Liu Yuqing, yang berpakaian putih, sekarang berlumuran darah, ada banyak bekas pedang dan mulut berdarah di tubuhnya, dan dia mengeluarkan banyak darah. Saudaraku. Liu Yusan berada di bawah platform naga, dan matanya perlahan menjadi gelap ketika dia melihat Liu Yuqing dipukuli sedemikian rupa. Pada saat ini, mata Liu Yusan menjadi gelap, semangat bela dirinya berlari, dan dia berpikir dalam hatinya, hindari ujung tajamnya dan serang perutnya. Liu Yuqing, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba mendengar suara saudaranya di dalam hatinya, dan matanya langsung berkilat. Setelah menghindari pedang Lin Bai, dia mengepalkan tinjunya dengan 5 jari dan meninju perut Lin Bai. Lin Bai berteriak dalam hatinya, bagaimana Liu Yuqing bisa menemukan kekurangannya begitu cepat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi perutnya. Setelah pukulan Liu Yuqing, dia menjatuhkan Lin Bai, menyebabkan Lin Bai menghentikan serangannya. Untungnya, dengan perlindungan spiritual, Lin Bai tidak terluka parah. Serang. Langsung ke wajah, lalu fokus pada kaki. Liu Yusan berpikir lagi dalam benaknya. Liu Yuqing berlumuran darah, dengan senyum kejam di bibirnya mengikuti instruksi kakaknya, dia bergegas menuju Lin Bai dan meninju wajah Lin Bai dengan keras. Pada saat Lin Bai bertahan tepat waktu, Liu Yuqing tiba-tiba mengubah serangannya, dan tinju yang diarahkan ke wajahnya tiba-tiba mengarah ke paha kiri Lin Bai. Murid Lin Bai menyusut dengan ekspresi ngeri, guntur ilahi 5 warna. Guntur ilahi mengalir dan berubah menjadi perisai guntur, menghalangi pukulan ganas Liu Yuqing. Tetapi setelah konfrontasi antara dua gerakan ini, Lin Bai merasa bahwa Liu Yuqing di depannya tampak seperti orang yang berbeda, keterampilan dan pengalaman meninjunya benar-benar berbeda dari dia sekarang. Bab 3470 Ratusan hantu berjalan di malam hari. Lin Bai mundur ke sudut ring dan menatap Liu Yuqing dengan mata dingin. Saat dia bertarung dengan Liu Yuqing, Lin Bai tiba-tiba merasa bahwa Liu Yuqing di depannya sepertinya sendirian. Bagaimana serangannya bisa begitu teliti, teratur maju dan mundur, baik menyerang maupun bertahan, dan dia bisa langsung melihat kekuranganku. Mata Lin Bai tenggelam, dan dia merasa sedikit terkejut. Setelah merenung sejenak, Lin Bai menggerakkan pedangnya lagi, dan cahaya pedang menyerbu ke arah Liu Yuqing. Liu Yuqing buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya dan melihat ada cacat di dada Lin Bai, jadi dia ingin menyerangnya. Tetapi pada saat kritis ini, Liu Yusan buru-buru berteriak di dalam hatinya, berhenti, itulah kelemahan yang mungkin dia ungkapkan untukmu, itu jebakan. Liu Yuqing terkejut, dan buru-buru menarik semua kekuatan spiritualnya dan beralih dari menyerang ke bertahan. Sialan. Jika kakakku tidak mengingatkanku, aku mungkin benar-benar memanfaatkannya. Setelah menahan pedang Lin Bai dengan seluruh kekuatannya, Liu Yuqing tampak galak, mengertakkan gigi, dan meraung jauh di dalam hatinya. Yuqing, orang ini tidak sederhana. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, keterampilan pedangnya sangat bagus dan dia sangat pandai bertarung. Saya khawatir pengalamannya tidak kalah dengan saya. Liu Yusan berkata dengan suara rendah. Suara, terutama karena orang ini memiliki pikiran seperti itu.
Setan, hanya karena dia dengan sengaja menunjukkan kelemahan fatal barusan, Anda dapat melihat bahwa orang ini adalah karakter berdarah dingin dan kejam. Saat Liu Yusan melihat Lin Bai dengan sengaja menunjukkan kekurangannya, dia dapat melihat bahwa Lin Bai pastilah orang itu. Karakter kejam yang menjilat darah dari ujung pisau sepanjang tahun. Anda tahu, jika seseorang dengan sengaja memperlihatkan kekurangannya pada lawannya, dia sama saja dengan bunuh diri, dan itu adalah tempat yang sangat penting di dada. Setelah Liu Yuqing mengambil kesempatan untuk memukul dada, bahkan jika Lin Bai tidak mati, saya khawatir tidak akan ada kemungkinan kematian di masa depan. Kekuatan perang. Seseorang yang bisa mengambil langkah berani seperti itu pastilah bukan orang biasa. Dia benar-benar melihat celah yang sengaja kuberikan padanya, dan bukannya menyerang dengan gegabah, dia malah beralih dari menyerang ke bertahan. Sepertinya aku memang meremehkannya, atau aku telah meremehkan orang di belakangnya. Wajah Lin Bai menjadi gelap. Berkata dengan dingin di dalam hatinya, tapi siapa yang bisa menasihatinya? Lingkaran sihir di platform naga tidak hanya dapat mengisolasi sisa kekuatan-kekuatan spiritual agar tidak bocor, tetapi juga mengisolasi transmisi suara apapun. Kemampuan. Di depan begitu banyak orang dewasa di kota dewa, bagaimana Anda bisa dengan sengaja memberikan petunjuk kepada Liu Yuqing tanpa ketahuan? Lin Bai berdiri diam di sudut dan tidak menyerang dengan gegabah. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah penonton. Pada saat ini, banyak prajurit memandang Liu Yuqing dan Lin Bai dengan ekspresi aneh, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget, mengapa serangan tiba-tiba melambat? Ya. Lin Bai jelas-jelas menekan Liu Yuqing sekarang, kenapa tidak bagaimana kalau mengejar kemenangan? Kedua orang ini sepertinya menemui jalan buntu sekarang. Lin Bai, ayolah, jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Tingkat kemenanganmu tidak tinggi, dan kultivasimu tidak setinggi Liu Yuqing. Jika kamu jika dia memiliki kesempatan untuk kembali sadar, maka kamu tidak boleh melawan. Seseorang bahkan berteriak pada Lin Bai dengan penuh semangat, dengan cemas. Lihat wajahnya, seolah-olah dia telah menyerahkan seluruh kekayaannya pada Lin Bai. Lin Bai mendengar suara yang datang dari sekitar lontai, matanya tajam, dan dia berkata dengan tenang di dalam hatinya, mereka benar, jika saya memberi Liu Yuqing kesempatan untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, saya khawatir itu akan sangat sulit. Untuk menghadapi selanjutnya. Lupakan. Kalau begitu ayo. Lin Bai membuat keputusan di dalam hatinya. Saat dia mengangkat matanya, dia sangat tajam, dan niat pedangnya yang mengerikan bergegas menuju Liu Yuqing seperti iblis yang menghancurkan dunia. Hati-hati, Yuqing. Liu Yusan berseru dalam hatinya. Wajah Liu Yuqing dipenuhi dengan kepanikan, dia buru-buru melihat ke atas dan melihat bahwa di antara pedang yang sangat kejam di depannya, bayangan pedang Ling Qiao yang melonjak ke langit tiba-tiba menebasnya. Pedang ini sepertinya membuka dunia dan menghancurkan warna hitam dan kuning. Ini seperti membelah gunung Huasan dengan kekuatan dan memutus siklus reinkarnasi. Namun di bawah bayang-bayang pedang Ling Qiao, ada banyak cahaya pedang yang mengintai di cencang, bergegas menuju Liu Yuqing dari berbagai arah. Jalan malam 100 hantu. Guru Phoenix melihat pedang ini digunakan, dan mata indahnya langsung berkilat, di usia yang begitu muda, dia bisa menggunakan jalan malam 100 hantu, di antara 72 pembunuh di api penyucian untuk melakukan hal seperti itu. Sejauh ini, dia bisa dianggap sebagai dewa. Dia adalah pendekar pedang ajaib yang langka di kota. Tampaknya Long Ting benar-benar telah menerima murid yang baik. Jika dia terus tumbuh seperti ini, diperkirakan dalam beberapa tahun, kerinduan akan memiliki orang lain yang bisa berlari keliling dunia. Orang kuat di alam aspirasi. Kata Raja Phoenix kepada Raja Naga sambil tersenyum. Haha, Tuan Phoenix sangat memuji. Kata Tuan Naga sambil terkekeh, tapi dia cukup senang dipuji oleh Tuan Phoenix. Lagi pula, hanya ada sedikit sosok yang tak tertandingi di Istana Naga dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kompetisi selama setahun, Paviliun Feng mencuri perhatian, yang juga membuat Raja Naga merasa sedikit tidak senang. Bayangan pedang Ling Qiao menebas dengan marah, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di bawah datang dengan tenang seperti hantu. Serangan pedang ini memblokir semua rute pelarian Liu Yuqing, memaksa Liu Yuqing berada di bawah ring. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Yuqing merasakan kekuatan mengerikan dalam bayangan pedang dan cahaya pedang, dan melihat bahwa semua rute pelariannya diblokir. Hanya satu jalan keluar dari lontai yang tersisa untuknya, tetapi ketika dia jatuh dari platform naga, dia mengakui kekalahan. Liu Yuqing tidak akan pernah melompat dari platform naga dan mengakui kekalahan kecuali dia harus melakukannya.
Mata Liu Yusan berkilat, wajahnya menjadi suram, dan dia berbisik, jika saya bertarung dengannya, saya mungkin bisa mencari jalan keluar dari pedang ini, tetapi meskipun kultivasi Anda bagus, pengalaman Anda jauh lebih buruk. Yu Qing, gunakan semangat bela dirimu. Liu Yusan sepertinya telah berpikir lama sebelum mengambil keputusan ini. Liu Yuqing, yang awalnya panik, tiba-tiba menjadi tenang ketika dia mendengar saudaranya memintanya untuk menggunakan semangat bela dirinya. Senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Ketika dia melihat pedang Lin Bai lagi, dia tidak lagi sangat takut. Pada saat ini, pedang Lin Bai membanjiri dan menelan tubuh Liu Yuqing. Energi pedang menari dengan liar, menghancurkan langit dan bumi. Sudah berakhir. Bahkan jika Liu Yuqing selamat dari serangan pedang ini, dia mungkin tidak akan memiliki kekuatan bertarung yang besar lagi. Banyak orang berkata tanpa daya ketika mereka melihat Liu Yuqing ditelan oleh energi pedang. Dengan gerakan pedang, Lin Bai mendarat di tanah dan melihat ke depan. Untuk beberapa alasan, Lin Bai tidak hanya tidak merasakan kegembiraan mengalahkan Liu Yuqing saat ini, tetapi pikirannya dipenuhi dengan lapisan kabut yang tidak bisa dibubarkan. Dia melihat ke area yang dikelilingi olehnya dengan mata suram. Tempat yang diliputi oleh energi pedang. Awalnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat semangat bela diriku, tapi karena kamu memaksaku datang ke sini hari ini, tidak apa-apa membiarkanmu melihatnya. Aku hanya berharap kamu tidak takut sampai berlutut dan memohon belas kasihan. Tempat yang ditelan oleh energi pedang tiba-tiba terdengar tawa liar Liu Yuqing. Semua orang berseru, tercengang, apa? Liu Yuqing belum dikalahkan. Semangat bela diri Liu Yuqing. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya tidak ada yang pernah melihat roh seni bela diri dari dua bersaudara Liu Yuqing dan Liu Yusan. Semua orang terkejut. Dia memfokuskan pandangannya, dan tiba-tiba, cahaya pedang yang menyelimuti Liu Yuqing dihancurkan oleh kekuatan besar, memperlihatkan satu orang.